Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kultum Ramadan hari Rabu tanggal 27 April 2022 segera dimulai. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Sujarwanto dari penyelenggara zakat dan wakaf. Kepada Bapak Sujarwanto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai tadarus pagi ini sampai ayat 142 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qulillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sujarwanto. Selanjutnya, pemateri pada Kultum Ramadan hari ini dari Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Haji Supriyanto, SAG MSI. Kepada Bapak Supriyanto, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadukallahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Ibu Kasubag, Kepala Seksi Penyelenggara, Bapak Pengawas, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Madrasah, dan seluruh aparatur sipil Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul yang tergabung pada Zoom acara Semarak Ramadan tahun 1443 Hijriah 2022 yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Semua yang kami hormati dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah dengan kekuatan rahmat hidayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam khususnya aparatur sipil negara di Kementerian Agama Gunung Kidul dapat melalui serangkaian kegiatan dan Qiyamul Ramadan di tahun ini. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di penghujung 10 terakhir. Wa akhiruhu idkum minan nar. Mudah-mudahan kita semua terjauhkan dari siksa api neraka. Sholawat dan salam Allah mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaatnya yang selalu dan selalu kita nanti-nanti, terutama besok di hari kiamat. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan suci Ramadan, cita-cita kita melaksanakan ibadah puasa wa akhiruhu idkum minan nar, 10 yang terakhir, ya, antara tanggal 21 sampai akhir Ramadan, Allah akan memberikan keistimewaan yang luar biasa pada seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa, yaitu akan dibebaskan dari siksa neraka. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, masih ada kesempatan kurang lebih 4 ataupun 5 hari. Ramadan masih berjalan. Nah, 5 hari itulah barangkali tanggal 1 sampai tanggal 25 hari ini atau 26, kita semua belum maksimal, belum memiliki sebuah kenikmatan dalam beribadah, dalam bertakarub kepada Allah dalam rangka Qiyamul Ramadan. Oleh karena itu masih ada waktu kita untuk menyempurnakan daripada ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Ketika kita bisa menyempurnakan, kita bisa memaksimalkan Qiyamul Ramadan kita, insya Allah idkum minan nar, itu akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Itulah derajat yang paling luar biasa, derajat yang paling tinggi yang diharapkan oleh umat Islam, terbebas dari neraka. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah itu
tidak lama juga kita akan memasuki 1 Syawal 1443 Hijriah. Nah, apa yang mestinya harus kita persiapkan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika Ramadan bilangannya sudah genap, sudah selesai di akhir Ramadan, maka walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita semua disunatkan untuk melantunkan kalimah-kalimah thayyibah, melantunkan kalimah-kalimah sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca takbir, tahmid, tahlil, dan juga kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Nah, oleh karena itu, budaya yang ada di masyarakat kita ketika akhir Ramadan, ketika mulai diumumkan oleh pemerintah katakanlah bahwa besok pagi sudah masuk 1 Syawal, malamnya setelah kita berbuka puasa yang terakhir, kita disunatkan untuk memperbanyak membaca takbir. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh pemirsa semuanya, mari di malam takbiran dengan kondisi seperti ini di masa-masa pandemi COVID-19, kita tetap dianjurkan, kita tetap disunatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Malamnya kita memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, dan yang lain. Tidak harus berkeliling saya pikir. Karena memang, mohon maaf, ketika kita sebagai golongan tua seperti ini sudah meninggalkan keramaian-keramaian yang ada di sekitar, barangkali cukup kita duduk berselingkuh di musola, di masjid, kita mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid. Ini saya pikir sesuatu yang dapat kita laksanakan, bentuk dari rasa syukur kita, mengimplementasikan daripada kesyukuran yang diberikan oleh, kenikmatan yang diberikan oleh Allah setelah kita melalui berbagai cobaan, berbagai ujian selama 1 bulan penuh kita berpuasa. Bentuk bersyukur kepada Allah atas selesainya menjalankan ibadah puasa, dan ini merupakan ujian kesabaran kita semua. Kita bentuk dengan melafadzkan kalimah-kalimah thayyibah, terutama takbir. Kita kadang-kadang dilakukan dalam berpoya-poya, seperti dengan ledakan mercon dan sebagainya, kita hura-hura di jalan dan sebagainya. Sebetulnya itu menurut pandangan ajaran Islam banyak sekali madarat-madaratnya, karena banyak hal nanti akan ditemukan berbagai permasalahan-permasalahan. Kalau jiwa muda barangkali masih tetap merasa bahwa itu karena hari yang luar biasa, hari keistimewaan, meluapkan dirinya dengan cara berpoya-poya. Akhirnya justru
esensi kita untuk mengagungkan nama Allah itu terkesampingkan, tetapi yang dikedepankan justru hura-huranya itu. Ya, oleh karena itu harapan kita semua sebagai warga umat Islam yang ada di lingkungan masing-masing, barangkali ini perlu kita edukasi, perlu kita bimbing, perlu kita berikan pengertian dan pembinaan. Kita tidak melarang, tetapi hendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan menyongsong Hari Raya Idul Fitri itu dengan cara-cara yang baik. Takbir keliling mungkin boleh, tetapi dalam tanda kutip tetap kita dalam koridor beribadah, dalam koridor untuk tetap melantunkan asma-asma Allah. Jadi ini yang kita kedepankan. Ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita di malam hari memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid, juga seringkali kita dianjurkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sunnah yang lain, seperti sholat tasbih dan sholat lail yang lain. Inilah bentuk-bentuk penyempurnaan kita, ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, kita tutup dengan hal-hal yang baik. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kita harus ingat bahwa mulai malam itu juga, yang dulu ketika awal Ramadan seluruh setan dibelenggu, diikat, kalau bahasa yang lebih kasar lagi dibongkok. Tetapi begitu masuk tanggal 1 Syawal, dia dibebaskan. Sudah mulai aktif lagi untuk menggoda manusia. Tetapi di sisi lain kita senang-senang, bergembira untuk menyambut bulan suci Ramadan, bulan 1 Syawal. Tetapi di balik itu kesenangan juga terjadi kepada setan. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita terpengaruh hanya karena kita berlebihan menyambut 1 Syawal, tetapi didomplengi, dimasuki oleh rayuan-rayuan setan. Nah, ini yang memang di sisi lain kita setelah masuk Syawal disunatkan itu, tetapi di sisi lain kita tetap harus waspada, harus ingat bahwa mulai itulah setan juga ya bodoh, artinya sudah dibebaskan lagi untuk bisa beraktivitas menggoda, merayu, mempengaruhi manusia, termasuk barangkali kita semua yang sudah merasa sempurna melaksanakan ibadah puasa, tapi tiba-tiba dengan godaan-godaan setan, ini yang menyebabkan tidak ada manfaatnya, tidak ada asarnya ketika kita melakukan ibadah selama Ramadan itu. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, ya itulah tingkatan derajat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada umat Islam ketika sudah bisa melakukan ibadah-ibadah wajib dan sunat di bulan suci Ramadan. Tentunya kita Idul Fitri, Syawal itu perlu ditingkatkan lagi kaitannya dengan ibadah-ibadah, baik itu ibadah madhah maupun ghair madhah. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kegiatan-kegiatan apa yang disunatkan oleh kita sebagai orang Islam ketika melaksanakan ataupun memperingati 1 Syawal itu. Setidaknya ada beberapa hal. Pertama, setelah malamnya kita melaksanakan takbir, tahlil, tahmid, dan lain sebagainya, paginya kita disunatkan sebelum berangkat ke tempat
sholat Idul Fitri itu kita disunatkan mandi. Nah, dalam hadis disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yang tasilu yaumal jum'ah wa yaumal arafah wa yaumal fitri wa yaumal nakhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan mandi pada hari Jumat, pada hari Arafah, pada hari raya Idul Fitri, dan pada hari raya Kurban ataupun Idul Adha. Nah, ini kesunatan-kesunatan yang barangkali kita harus meniru apa yang sudah dilakukan oleh Nabi. Nah, oleh karenanya barangkali ini yang belum pernah ataupun belum memahami dasar dan aturan-aturannya, maka kita mungkin mulai besok itu kita melakukan sunat mandi di hari raya Idul Fitri. Ya mandinya barangkali ya mandi biasa, syukur nanti ya seperti mandi wajib itu, artinya dalam rangka untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua, sebelum kita berangkat ke tempat sholat, kita disunatkan untuk makan, disunatkan untuk sarapan pagi dulu. An Anas radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahdu yaumal fitri hatta ya'kula thamarat. Dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pergi mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri sehingga beliau makan beberapa biji kurma dahulu. Nah, ini artinya sebelum kita berangkat, kita sarapan pagi dulu, ya. Walaupun kemarinnya kita belum terbiasa, katakanlah karena kemarin baru berpuasa. Nah, paginya ketika masuki 1 Syawal itu kita disunatkan untuk makan. Mungkin bagi yang belum terbiasa, karena biasanya kalau pagi kita selama 1 bulan itu berpuasa, nah, maka di hari itu tanggal 1 Syawal sebelum berangkat itu kita makan dulu. Kemudian yang selanjutnya kita juga disunatkan untuk memakai pakaian-pakaian yang bersih. Ya, tidak harus baru, tetapi sekarang budaya kita memang untuk memakai pakaian-pakaian yang baru. Tetapi di sini disampaikan bahwa pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang paling baik yang dipunyai itu pakaian yang paling bersih, baik itu bersih dari najis maupun yang lain. Nah, inilah dasar. Tapi ya monggo itu dipersilakan kepada kita semua. Maka ketika mengapa harus memakai pakaian baru, syukur putih, karena itu betul-betul kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menghormati pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut hari raya, kita menggunakan pakaian-pakaian yang bersih, pakaian-pakaian yang suci, yang baru, barangkali itu. Kemudian untuk perjalanannya itu kita juga disunatkan tidak berjalan sendiri-sendiri. Tetapi kalau bisa kita berombongan, bergerombol, baik putra maupun putri, sak keluarga, katakanlah dari rumah sampai tempat itu ada sekitar 500 meter umpamanya. Ya dari rumah sampai masjid sampai lapangan itu kita disunatkan untuk bergerombol-gerombol lah, tidak hanya sendiri. Kemudian sambil berjalan itu memang disunatkan kita untuk melantunkan takbir. Nah, syukur ada salah satu yang memimpin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu alangkah baiknya. Nah, inilah yang barangkali belum pernah
kita lakukan. Kita biasanya ketika mau berangkat sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu ya segur pelencing dari rumah sampai masjid, sampai lapangan yang loho, artinya hanya berangkat saja, sudah pakai pakaian bersih, sudah pakaian baru dan sebagainya, tetapi kita lupa akan keistimewaan, akan lupa akan kesunatan-kesunatan yang mestinya harus kita lakukan. Itu berangkat bareng-bareng dari rumah. Nah, kemudian kalau memang rumahnya ya udah dari masjid itu ya sudah, ya kita artinya dari sampai di masjid ya melaksanakan takbiran itu. Tetapi kalau memang agak jauh seperti 100 meter atau berapa, memang yang paling baik adalah sambil berjalan, sambil melantunkan takbiran. Sama seperti halnya ketika umat Islam yang telah melaksanakan ibadah haji, katakanlah, di tanggal 1 atau 10 Dzulhijjah, di tanggal 10 Dzulhijjah ada kewajiban melempar jumroh. Nah, dari maktab, dari hotel, dari Mina menuju ke Jamarot itu biasanya juga bergerombol, satu rombongan, satu kelompok, di sana perjalanan sambil melantunkan takbiran dan sebagainya. Nah ini oleh karena itu kita pun setiap pagi di 1 Syawal atau 10 Dzulhijjah untuk mengikuti sholat Id, kita disunatkan untuk berjalan kemudian sambil melantunkan takbir. Nah, ini yang mungkin belum pernah kita lakukan. Nah, oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan di tahun 2022 ini, di tahun 1443 Hijriah ini, kita semua dapat melakukan sunat-sunat yang dianjurkan oleh Allah, baik itu di akhir Ramadan seperti apa, kemudian dalam menghadapi Idul Fitri seperti apa. Yang terakhir, ketika kita sudah sampai di masjid melaksanakan sholat Id, kemudian habis sholat Idul Fitri, kita disunatkan untuk saling memohon dan memberi maaf satu sama lain yang sering kita sebut dengan halal bil halal. Nah, itu kita semua punya kewajiban, karena memang merasa al-insanu makhalul khata' wa nisyan, tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna, baik itu hablum minallah, hablum minan nas, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita sesama manusia. Kalau kesalahan, kekurangan, dosa kita kepada Allah, barangkali kita memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir dan sebagainya. Tetapi ketika kita sadar interaksi kita setiap hari dengan pimpinan, dengan sesama teman, dengan keluarga, dengan masyarakat, tonggo teparo dan sebagainya, kita pasti yang namanya banyak berhubungan, berinteraksi, ada kekurangan, kesalahan dan dosa sesama manusia. Oleh karena itu, momentum halal bihalal ini ajangnya untuk saling memohon dan memberi maaf atas satu dengan yang lain. Wasari'u ila mahfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis syarra wad dharra wal 'afina 'anil nas. Nah, ini yang terakhir, wal 'afina 'anil nas. Nah, kita harus saling memberi dan memohon maaf antara satu sama lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi di penghujung bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah, mudah-mudahan ibadah kita semua, qiyam Ramadan kita semua yang telah kita lakukan selama 1 bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita memperoleh derajat yang mulia di sisi Allah, yaitu muttaqin, orang-orang yang takwa. Kemudian di momentum halal bihalal, marilah kita saling memberi dan memohon maaf satu sama lain,
sehingga halal ataupun syawal peningkatan kita, baik itu ibadah kita, kinerja kita, pengabdian kita kepada masyarakat, kepada pemerintah yang lebih baik. Ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Supriyanto yang telah berbagi ilmu terkait sunnah-sunnah di akhir Ramadan dan juga di awal bulan Syawal. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.